Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang aktif diperdagangkan pada tanggal 22 Oktober 2024. Yang mana IHSG kembali menguat di kala Big Bang koreksi. Yang mana tadi di awal sesi sempat IHSG koreksi ya, koreksi ke 7.730-an, namun kemudian akhirnya closingnya menguat 0,21%, 16,39 poin. Apakah yang mendorong IHSG? Yaitu adalah grup Pak PP. Di antaranya ada brand. Sebelum kita lanjutkan pembahasan saham-saham menarik hari ini, kita lihat net foreign buy perdagangan 22 Oktober 2024. ASII mencatatkan net foreign buy lagi 2 hari berturut-turut. Net foreign buy hari ini menguat 3,43%. Asing masuk 263 miliar. Kemudian Goto hari ini asing masuk cukup besar juga 109 miliar, 5,88%. Tadi di grup coba kita mention Goto karena sempat overnya itu di harga 70, awalnya 10 juta namun sudah berkurang 4 juta. Nah, kita mention di grup, harapannya sobat trader yang bergabung di channel notice terkait dengan Goto, kemudian spekulasi buy di Goto. Closing di harga 72, enjoy profit bagi sebenarnya yang entry tadi atau masih hold di beberapa waktu sebelumnya. Sudah kita ingatkan ketika masih di harga 65 juga. BBNI net foreign buy 92 miliar, menguat 0,4%, termasuk bank yang cukup kuat BBNI. BRMS asing masuk, menguat 9,88%, asing masih masuk di BRMS. Masih cukup menarik, asing masuk 65 miliar. INDF asing masuk 54 miliar, menguat tipis. WNTR asing masuk 30 miliar, menguat 1,31%. Dan brand asingnya mulai masuk di brand 29 miliar, menguat 8,54%. Enjoy profit bagi sebenarnya yang masih punya brand, sudah kita ajak dari sekitar 6.600-an ya, masih berjalan floating profit. Masih bisa di hold untuk brand. Seperti beberapa influencer yang membahas brand dimungkinkan bisa kembali ke 12.000. Namun kita cukup pantau teknikalnya saja. Kalau sudah patah tren, kalau sudah ada buangan ya di take profit. Dan lain-lain. Adaro asing masuk meskipun koreksi. PTRO asing masuk menguat 19,86%. Kemudian net foreign sale-nya hari ini BBRI ya, kembali jualan asing. Koreksi 1,80%, closing di 4.900, asing masih jualan 373 miliar. BPJA asing kembali jualan 279 miliar. TLKM asingnya jualan tipis 77 miliar. BMRI asing jualan 60 miliar. BRIS banking koreksi ya. BRIS melemah 2,60%. Asing jualan, PANI asing jualan meskipun menguat. Kemarin juga PANI asingnya jualan, AMMN asing jualan melemah ke 2,82%. INKP asing jualan. Ini yang wait and see berarti ya. Toba juga net foreign sale tipis tapi melemah 3,39%. Sepertinya masih menarik. Kita bahas IHSG ya. Masih akan ada potensi melanjutkan kenaikannya, didorong dengan grup Pak PP. Seperti yang kita bahas di channel tele bahwa memang kita prediksi di minggu ini akan ada koreksi dari finance dan dimulai ternyata pada hari ini, hari Selasa. Dan di channel kita info kalau banking koreksi kemungkinan grup Pak PP manggung. Dan benar hari ini grup Pak PP mendorong IHSG agar tetap menguat. Kita bahas satu persatu dari brand terlebih dahulu. Hari ini menguat 8,54%, closing di 7.625. Secara bandarmologi memang netral, namun ini menarik sebab sudah breakout area sideways-nya di sini. Breakout resist di 7.350-an. Kemudian langsung menguat ke 7.625 closingnya.
masih bisa di hold bagi sobat yang sudah menyadari ke bawah. Kita mention ketika di sini sekitar average 6.600-an ya saat itu. Kemudian langsung 2 hari naik. Jika masih hold belum TP ya masih bisa di hold. Target berikutnya tentu 8.000. Sebentar lagi kemungkinan bisa tercapai. Kalau ada koreksi-koreksi bagi sobat yang belum punya bisa untuk entry area buy. Masih menarik untuk brand meskipun dengan harganya yang segini bagi beberapa sobat trader terbilang mahal, namun volatilitasnya cukup menarik bagi sobat trader yang ingin cepat mendapatkan profit banyak. Bisa entry di grup APP. Kemarin asing masuk 4 miliar, hari ini asing masuk 29,9 miliar. Masih bisa di hold. Untuk sobat trader yang di bawah, targetnya kalau mau kuat hold 10.000 ya, 10.000 menjadi resist terjauhnya atau ya 12.000 menjadi resist terjauhnya. Beberapa kali gagal tembus. Di sini 12.000 kali tembus, gagal tembus, koreksi. Masih bisa di hold. Yang penting kita pantau ketat. Jangan sampai kita kemudian ketinggalan untuk take profit atau amankan modal. Selanjutnya BRPT hari ini juga menguat 2,9% closing di 1045. Sudah kita ajak ketika di harga-harga dekat support 1000-an karena memang terlihat BRPT ini akan tertahan di support 1000. Sempat naik kemudian koreksi hari ini menguat 2,96%. Enjoy profit bagi sobat yang punya average di harga 1000-an, 1010, 1020 sudah floating profit. Ya, bagi sobat yang sudah punya dari harga atas ini mau average zone dipersilahkan. Supportnya sekarang jadi naik di 1030 ya, supportnya jadi naik di 1030. Ada koreksi-koreksi ke 1030 bisa untuk average zone kalau memang punya harga atas. Kalau yang punya harga bawah masih bisa di hold. Semoga juga bisa melanjutkan kenaikannya secara cepat seperti beberapa waktu yang lalu. Meskipun butuh modal banyak bagi bandar untuk menaikkan harga BRPT. Kalau mau yang volatil ya pilih cuan, PTRO atau brand. Cukup menarik, volume hari ini meningkat. Tanggal 17 Oktober volume besar, koreksi kecil, hari ini volume kuat. Masih ada potensi melanjutkan kenaikannya. Resist berikutnya di 1080. Selanjutnya cuan. Hari ini menguat dengan volume cukup besar, secara bendermologi cukup menarik, peak akumulasi. Dari brand BRPT, secara bendermologinya kurang menarik, biasa-biasa saja, namun cuan ini secara bendermologinya cukup menarik. Big akumulasi. Average stop buy-nya di 8.092. Cukup jauh dari last price perdagangan hari ini. Berarti mereka memang beli di bawah dan belum jualan. Masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk cuan. Supportnya ada di sekitar 8.000 ya, supportnya di 8.000. Jika ada koreksi ke area situ bisa untuk entry area buy. Saat ini memang tertahan MA 200. Tertahan MA 200 masih belum terbukti berhasil breakout MA 200. MA 200 ini menjadi support kuat ya. Sebelumnya menjadi support kuat, tertahan naik, kemudian ini breakdown dengan volume besar karena memang MA 200 ini cukup kuat sehingga breakdownnya volume dengan besar. Nah, ini harus membutuhkan volume yang besar juga untuk breakout MA 200. Hari ini volumenya sudah cukup menarik sehingga masih bisa dipantau untuk perdagangan esok hari. Hari ini asing masuk cukup besar juga 8 miliar. Brand lebih besar tadi 20-an miliar. Namun ini bendermologinya cukup menarik. Yang jualan XA, XC, SL. Retail sudah mulai jualan. Yang masuk AZ, BP, TP. Ya, bisa dipantau untuk cuan. Enjoy profit bagi sobat yang sudah entry dari ke bawah, kita buatkan trading plan di sekitar sini ya, 15 Oktoberan ini. Bisa dapat di average harga sekitar 7.000. Sudah cukup banyak floating profitnya. Masih bisa di hold bagi sobat yang sudah mencari ke bawah. Bagi yang belum, tunggu-tunggu koreksi. Atau jika memang besok cukup volatil, bisa dimanfaatkan untuk day trading. Kemungkinan besok masih akan volatil untuk cuan dan juga brand. Kemudian PTRO. Hari ini cara bendermologi normal akumulasi enjoy profit bagi sobat yang sudah punya PTRO
sudah kita bahas di video kemarin. Baru saja kita bahas di video kemarin. Kemarin kita bahas karena ada asing masuk dan peak akumulasi. Ternyata tiba-tiba hari ini menguat cukup tinggi, 19,86%, closing di 17.200. ARA, oh ya ARA, auto reject atas. Berarti PTRO ada potensi menuju ke 20.000. Angel profit bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah tadi pagi coba spekulasi buy atas dasar analisa sendiri atau atas dasar menonton video Joy Trader kemarin. Kita bahas karena memang big akumulasi dan cukup menarik. Enjoy profit. Tentu sobat trader yang entry di PTRO pasti mempunyai analisanya sendiri dan mempunyai pengalaman untuk bisa entry di saham-saham yang cukup volatile seperti ini. Hari ini menguat 19,86%. Masih akan ada lanjutan kenaikan. Besok kemungkinan di awal sesi langsung naik. Nah, ketika di awal sesi langsung naik seperti itu, lebih baik jangan dikejar. Kita lihat konsolidasinya terlebih dahulu. Ketika sudah konsolidasi tampak cukup bagus untuk entry, bisa spekulasi buy. PTRO hari ini kembali masuk asingnya 16 miliar. Kemarin masuk 4 miliar, hari ini 16 miliar. Masih cukup menarik. Sudah mencetak all time high-nya. Lebih dulu mencetak all time high ke 17.000 daripada brand maupun cuan. Padahal yang awal naik terlebih dahulu brand sudah sampai 12.000, koreksi cuan juga sudah sampai 10 ribuan. Ya ini sudah sampai 13.000 nih. 13.000 kemudian ARB. Setelah itu belum sampai lagi mampu menembus 10.000. Masih ada potensi untuk cuan. Jadi memang kenaikannya belum terlalu tinggi. Targetnya terjauh ya 10.000, resist kuatnya untuk cuan. PTRO bisa dipantau, kemudian Gisco. Gisco ini hari ini terkena sentimen grup Pak PP dan juga terkena sentimen CPO. Beberapa CPO juga menguat hari ini dan Gisco juga ikutan menguat. Enjoy profit bagi sobat yang pantau Gisco saat di awal sesi ketika melihat beberapa grup APP sudah jalan dan coba spekulasi buy di Gisco yang belum jalan, sudah floating profit ya, sempat menguat ke 101, namun akhirnya closingnya di 96. Tertahan EMA 200, masih tertahan EMA 200. Jika berhasil berikut EMA 200, bertahan di atas 97, kemungkinan akan lanjut kenaikan, bisa berikut ke 100. Besok bisa dipantau untuk Gisco, bagi yang modalnya terbatas, bagi yang pengen dapat volatilitas yang cukup tinggi, bisa ke Gisco. Jika memang grup APP masih akan berlanjut besok, pantau Gisco kalau modalnya terbatas. Selanjutnya LSIP, ini termasuk CPO yang hari ini juga cukup aktif, menguat 6,41%. Secara bendermologi ada big akumulasi, masih terus melanjutkan penguatan, closing di 1245. Kemarin asing masuk tipis 2,14 miliar. Yang keluar YP, SQ, NI, XL. Masih menarik bagi seperti yang sudah punya dari bawah, masih bisa di hold, apalagi ini termasuk saham yang bisa untuk diinvestasikan. Rutin bagi dividen, kita coba lihat ya, ini rutin bagi dividen dari 2009 bagi dividen, kemudian di sini 2010, 2011, 12, 13, 14 ya. Di sini 2023, 2024. Masih bagus bagi sobat trader yang sudah entry di LSIP, masih ada potensi lanjut kenaikan ke 1.500. Secara chart 3 bulanan sudah menunjukkan reversalnya. Secara chart monthly-nya ya, sebentar lagi kena MA 200. Potensi masih ada lanjut kenaikan ke 1.500. Baru beberapa bulan naik. Jadi masih ada potensi untuk LSIP. Sentimennya belum habis untuk LSIP. Enjoy profit bagi sobat trader yang tahan hold LSIP dari harga bawah
ketika akumulasi di sini ya. Di sini sudah ada tanda-tanda bahwa akan ada kenaikan karena asing terus masuk. Saat 25 Juli ini sudah ada kenaikan seperti ini, kemudian koreksi. Ini sebenarnya sudah bertanda, sudah diberi kesempatan untuk bisa entry di sekitar 840-an. Kemudian naik, tertahan berikut 5200, tertahan 5200, kemudian naik, terus kencang. Enjoy profit. Bagi sobat yang masih hold, bisa di hold sampai kemudian patah tren. Patah trennya kapan? Ya jika memang breakdown dari MA20-nya. Nanti akan ada konsolidasi, kemudian ini akan mendekat dengan candlenya. Nah, saat breakdown dari MA20 bisa untuk take profit, amankan modal ketika sudah patah tren. Kalau sekiranya mau di hold, ya silahkan jika memang mengharapkan dividen dari LSIP, karena masih akan menarik untuk LSIP diinvestasikan. Selanjutnya Goto. Goto hari ini secara teknologi bagus, big akumulasi. Hari ini menguat 5,88%, closing di harga 72. Dan asing masuk juga cukup besar hari ini. Yang masuk AK, BB, MG, YJ, yang keluar ANZP, XLMI ya. Sudah breakout resist di 70. Sehingga akan ada potensi lanjut kenaikan untuk Goto. Sudah kita bahas sejak tanggal di sini, ketika ada kenaikan dengan volume besar ini, sudah kita buatkan trading plan di tanggal 15 Oktober. Sobat trader harusnya dapat sekitar harga 65. Kemudian beberapa hari konsolidasi, akhirnya hari ini breakout dengan volume besar. Disertai masuknya asing. Asing masuk sebesar 109 miliar. Wow, cukup besar. Kemarin asing masuk 52 miliar, hari ini dua kali lipatnya, 109 miliar. Masih bisa dipantau untuk Goto. Bagi sobat trader yang sudah menjadi ke bawah, masih bisa di hold. Semoga bisa kembali uptrend, kembali ke 100. Meskipun memang pergerakannya agak lambat, karena memang cukup liquid sekali di Goto ini. Justru karena yang pergerakannya agak lambat ini, ketika ada koreksi-koreksi, patah tren bisa lebih kita pantau daripada yang terlalu volatil. Masih menarik untuk Goto, jika ada koreksi ke 70, bisa untuk jadi area buy. Harusnya bertahan di atas 68, tentu masih akan menarik. MA20 hampir golden cross MA200. MA50 nanti sebentar lagi akan golden cross dengan MA200 juga. Selanjutnya MSKY. Hari ini yang juga menguat adalah MSKY. Secara teknologi ada small akumulasi menguat 13,98%, menguat di awal sesi, namun closingnya di harga 106. Bisa dipantau masing-masing untuk MSKY. Kita hanya bahas ini karena ini ada kenaikan. Namun untuk area entry-nya, area TP-nya dipantau masing-masing. Tidak kita buatkan trading plan-nya karena ini cukup susah ditebak untuk bisa kita entry. Hari ini asing masuk juga tipis. Lebih menarik grupnya Pak PB tadi ya, atau kalau mau spekulasi di Goto atau ini BRMS. BRMS hari ini secara teknologi cukup menarik, jelas menarik, big akumulasi. Di awal sesi sempat koreksi ke 336, kemudian akhirnya diangkat menguat ke 380, menguat di 9,88%. Asing masuk cukup besar kembali, 65 miliar. Kemarin asing jualan 40 miliar, hari ini asing kembali masuk 65 miliar. Masih sangat menarik untuk BRMS. Bagi sobat yang sudah menjadi ke bawah, masih bisa di hold ya, belum patah tren. Belum patah tren karena belum breakdown MA20. Dan kenaikannya hampir 45 derajat. Sangat menarik untuk BRMS. Bagi sobat yang sudah entry tadi saat koreksi, silahkan masih bisa di hold, atau yang sudah punya di bawah, jelas sudah floating profit besar, jangan ragu-ragu untuk hold. Justru ketika memang sudah floating profit besar, itulah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan floating profit makin besar. Jangan
tergesa-gesa untuk take profit, karena kalau sudah take profit kita belum tentu bisa entry di base price di emiten yang lain. Sedangkan kalau sudah dapat base price di sekitar 250 atau saat di sini sudah kita ajak ketika di 200-an, sudah dapat base price di sini, ya sudah hold saja. Ini sudah ambil 100%. Sampai 400 sudah ambil 100% kalau average-nya 200. Dipantau saja, jika patah tren dari EMA 20 baru jualan. Saat ini jelas masih menarik, volume hari ini juga cukup besar. Masih akan ada lanjut kenaikan. 2 hari terakhir memang konsolidasi. Seperti beberapa waktu yang lalu, konsolidasi naik. Ini konsolidasi, hari ini naik. Bisa jadi besok konsolidasi lagi. Yang penting dipantau ketat untuk bisa take profit. Selanjutnya Dewa ini hari ini juga menguat 13,54%. Secara bandarmologi memang small distribusi, namun penguatan hari ini cukup tinggi, membuat memang volumenya juga terlihat makin besar dari hari ke hari. Bagi sobat yang sudah mencari ke bawah, masih bisa di hold ya. Sudah kita mention ketika di harga 80-an sini, 70-an. Ya, sekitar sini, 82 sini. Tanggal 7 Oktober, kurang lebih kita buatkan trading plan, kemudian hari berikutnya langsung naik. Ini kita buatkan trading plan karena setelah candle merah, setelah candle hijau, langsung candle merah, candle hijau lagi. Berarti terbukti dia tertahan support. Maka langsung kita buatkan trading plan, besoknya langsung naik. 2 hari kemudian naik. Hari ini closing di 109. Kalau sobat trader mantau trading plan di channel, harusnya dapat average harga sekitar 80-an, 85, 86. Sudah cukup banyak floating profitnya. Dan tadi di channel juga kita ingatkan di grup diskusi bahwa kita ajak untuk entry di Dewa saat kenaikannya belum terlalu tinggi. Hari ini masuk 1 miliar. Tadi masih di harga 100-an, kita ingatkan di grup bahwa kita ajak untuk entry di Dewa. Kemudian tak lama kemudian langsung naik ke 109. Kita bahas di grup karena ada satu saham juga yang terus-menerus naik, namun tidak kita ajak, tidak kita buatkan trading plan-nya, yaitu RCCC ini. Cara bandarmologinya seperti ini, asingnya juga terus-menerus masuk, namun sudah oversold, sudah naik dari tanggal 24 September. Kenaikannya sudah sangat anomali sehingga kita hanya menjadi penonton saja ya. Sudah 95%. Kenaikannya dari harga 230 ya sampai 460 nanti sudah 100% kenaikannya. Maka kita jadi penonton saja di RCCC. Tidak kita buatkan trading plan. Kalau kita buatkan trading plan harusnya ketika di sini baru awal-awal kenaikan. Sebenarnya di sini sudah kita pantau namun tidak menyangka kenaikannya akan secepat ini. Hati-hati bagi saudara yang belum entry di RCCC, tidak usah entry. Nonton saja nanti pergerakannya akan seperti apa. Kalau mau entry di Dewa tadi cukup menarik. Atau ENRG. ENRG hari ini berhasil breakout resistnya di sekitar 250 nih ya. Jadi resist, gagal tembus, koreksi, hari ini tertembus. Secara time frame daily memang tidak begitu terlihat patternnya, namun secara time frame 4 jam ini terlihat seperti cup and handle ya. Ini membentuk lagi. Berikut 250, bertahan di 250, ada potensi lanjut naik untuk ENRG. Masih bisa di hold bagi sobat yang sudah mencari ke bawah. Sudah kita ajak memang beberapa tahun yang lalu, namun pergerakannya sangat lambat. Meskipun begitu, ternyata akhirnya bagi sobat yang sabar hold, average sekitar 230-an, sabar hold meskipun naik, bawa koreksi, sabar tetap hold. Hari ini enjoy profit. Kesabaranmu telah berbuah hasil. ENRG hari ini menguat 6,67%. Masih bisa di hold bagi sobat yang sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Sepertinya ini akan terus melanjutkan kenaikannya. Meskipun ya harus sabar ketika memang ada koreksi-koreksi minor. Kita lihat ini belum patah tren ya. Setelah naik, koreksi tertahan 520, naik, belum patah tren. Nah, patah trennya kalau emang breakdown dari MA 20. Ini masih menarik.
kemungkinan akan terus melanjutkan kenaikan. Kalau mau hold, strateginya adalah hold sampai patah tren di MA20-nya time frame daily. Jika memang mau punya strategi jual yang pas, yang jelas. Itulah beberapa saham-saham menarik di perdagangan hari ini. Masih bisa dipantau untuk saham-saham ini di perdagangan besok. Apakah Big Bang akan lanjut koreksi lagi besok? Ya, mari kita lihat saja. Kalau koreksi justru kesempatan-kesempatan bagi sobat trader yang suka berinvestasi untuk hold jangka panjang bisa mulai nyicil. Sudah kita bahas bahwa memang Big Bang akan koreksi dan saat ini sudah mulai waktunya untuk bisa nyicil di beberapa saham Big Bang tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.